Fakta ini bakal jadi penentu vonis untuk Ferdy Sambo CS. Namun demikian, jika memang itu adalah perintah yang salah, ya jelas ini adalah merupakan perintangan penyidikan, ya. Ini jelas adalah merupakan pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum, maka seharusnya mereka itu berpikir sehat, artinya boleh melakukan menolak perintah atasan apapun juga. Saya kira apapun juga yang namanya perintah yang salah, ada perintah yang salah kemudian itu boleh dibantah atau boleh ditolak. Ya. Tapi ini nggak ada yang berani, Pak. Kepolisian sebetulnya ada namanya Satya Prabu, ya, setia kepada negara dan pimpinan, ya. Tetapi itu juga misalnya jika itu adalah perintah yang benar, ya. Jika misalnya ada perintah yang melanggar hukum, seperti yang terjadi pada Sambo kemarin, ya, itu jelas pasti adalah pasti berdampak terhadap perbuatan melawan hukum, ya. Sudah seharusnya anggota-anggota yang tadi ada 7 orang, ya, harus menolak perintah, walaupun itu komandan sama sekali harus tolak. Kita kawal perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena setelah P21 akan segera P21 tahap 2 atau berkas perkara berikut dengan barang bukti dan tersangkanya atau para tersangkanya akan dilimpahkan ke Kejaksaan oleh penyidik Bidum Polri. Kemudian setelah P21 tahap 2 atau P22, maka paling lambat 2 minggu sudah akan dibacakan surat dakwaan di PN Jakarta Selatan. Oleh karena itu kita berdoa supaya Tuhan membantu ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunjuk majelis dengan cara membuat penetapan supaya nanti hakimnya misalnya 3, 5 atau 7 adalah hakim-hakim yang betul-betul wakil Tuhan. Jangan seperti hakim yang kemarin menerima doa atau dorongan amplop yang tertangkap di Mahkamah Agung. Oleh karena itu kita berdoa, saya mengajak seluruh masyarakat dalam dan luar negeri untuk berdoa kepada Tuhan kita supaya nanti majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, perkara korban almarhum Brigadir Nopriansyah Joshua Huta Barat, betul-betul hakim Tuhan yang menyatakan putusannya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha. Kalau melihat kasusnya, di mana peran-peran mereka itu kan nanti hakim akan melihat, ya. Tapi kalau dari dakwaan-dakwaan saya lihat itu kelihatannya kan memang semua kan berkaitan semuanya. Minimal kan turut serta. Kalau turut serta juga kan berarti kita lihat di sana kalau saja ikut membantukah, apakah itu bersama-sama, ya kan? Ini nanti bisa tergantung pada penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang ada. Jadi soal 340 atau tidak itu nanti tergantung pembuktian yang ada di sana. Ya, itu artinya mereka sangat takut? Tidak menggunakan pemikirannya secara sehat, ya. Yang mereka lakukan adalah karena komandan maka wajib untuk dilakukan dilaksanakan, ya. Itu salah, tidak boleh demikian, ya. Karena bagaimanapun juga ini adalah mereka adalah aparat penegak hukum yang tahu hukum, sudah seharusnya menolak perintah itu. Fakta ini bakal jadi penentu vonis untuk Ferdy Sambo CS. JPNN.com Jakarta. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kepolisian atau LEMKAPI, Edi Hasibuan meminta hakim melihat fakta perintah Sambo guna memberikan vonis dalam perkara merintangi penyelidikan atau penghalang keadilan kematian Brigadir Nopriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun ketujuh gugatan dalam perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu adalah Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Ini menjadikan pertimbangan hakim nanti di dalam memberikan vonis, kata Edi dalam keterangannya pada Minggu. Edi mengatakan perintah yang membuat skenario hingga menghilangkan barang bukti itu berjenjang mulai dari Ferdy Sambo, sang pembuat rekayasa yang merupakan perwira tinggi sampai dengan perwira menengah. Dari alibi-alibi dipersilakan kemarin, nanti hakim akan menilai mana alibi yang memberatkan atau sengaja dan mana alibi tidak tahu sama sekali, ujar Edi. Di sisi lain, kata Edi, prestasi para pendukung selama jabatan di kepolisian juga akan menjadi pertimbangan hakim.
Misalnya, lanjut dia, AKP Irfan Widianto peraih polisi terbaik dan Adi Makayasa 2010. Tidak hanya Irfan, nanti akan dilihat upaya para tersangka selama menjadi anggota kepolisian. Tidak hanya itu, selama persidangan apakah kooperatif menjadi bahan pertimbangan, ucap kata Edi. Edi mengatakan perkara terhambatnya proses peradilan kematian Brigadir J merupakan salah satu kasus yang menjadi perhatian publik. Karena itu dia mulai dari penyelidikan lanjut, penuntutan, hingga vonis nantinya akan menjadi acuan kasus-kasus serupa berikutnya. Jadi berjalannya kasus ini jadi role model yang akan dipakai atau jadi referensi di masyarakat. Harapan saya, hakim penegak keadilan di fase terakhir dalam memutus atau vonis suatu kasus sebisa mungkin profesional, tugas Edi. Selain perintangan penyidikan, sebenarnya ada perkara pembunuhan berencana yang juga disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, iwal kematian Brigadir J. Dalam perkara ini ada 5 kejahatan, di antaranya Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf.